Saya, Renata Alvera Suci, akan melanjutkan materi tentang relevansi pemikiran tokoh bagi kemajuan studi tafsir Al-Quran. Al-Quran merupakan nas atau teks yang diturunkan selama 23 tahun. Dalam periode yang panjang itu, suatu ketika turun satu ayat dan dalam kesempatan lain beberapa ayat atau bahkan satu surat sekaligus, dan kebanyakan di sana terdapat asbab al-nuzul yang merupakan realitas kehidupan sosial masyarakat, yakni sesuatu yang menjadikan turunnya Al-Quran berangsur-angsur dan selaras dengan perjalanan dakwah Muhammad SAW dan realitas sejarah kenabian sirah nabawiyah. Artinya, asbab al-nuzul dan perjalanan dakwah Muhammad saling menjelaskan satu sama lain. Dengan demikian, menurut Al-Jabiri, cara untuk memahami Al-Quran adalah berinteraksi dengannya berdasarkan tartib al-nuzul dari surat-suratnya. Di sini, Al-Jabiri merujuk metode Al-Satibi dalam membaca Al-Quran. Surah-surah Madaniyah seyogyanya diturunkan untuk memahami surah-surah Makkiyah. Demikian juga surah-surah Makkiyah menjelaskan satu sama lain berdasarkan urut-urutannya. Kalau tidak demikian halnya kurang tepat. Dengan tujuan tersebut, Al-Jabiri pun melakukan rekonstruksi atas susunan Al-Quran berdasarkan kronologisnya. Al-Jabiri mengacu pada kitab-kitab ulum Al-Quran dari sumber Ibnu Abbas dan Jabir bin Zaid serta yang lainnya. Begitu juga daftar dari sumber orientalis. Asbab al-nuzul menemukan urgensinya untuk menemukan tujuan persyariatan hukum maqasid syariah, membedakan antara yang am dan khas, nas dan mansukh, dan lain sebagainya. Untuk mengokohkan urgensi lain, kemudian banyak karya-karya dalam lingkup ulum Al-Quran yang membahasnya. Ketika ayat-ayat Al-Quran kemudian terbagi atas ayat-ayat muhkamat dan mutashabihat, maka asbab al-nuzul diperlukan untuk memahami ayat-ayat yang mutashabih. Karena menurut Al-Jabiri, ayat-ayat muhkamat seperti Allahu Ahad dalam pemahamannya sudah jelas dan tidak perlu menelisik pada asbab al-nuzul. Sebaliknya, ayat-ayat yang mutashabih mengandung banyak kemungkinan untuk penakwilan dari segi penggunaan, istibat dalam makna lafaz, pertentangan secara lahir antar bagiannya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, untuk memahami pun meniscayakan pengetahuan terhadap asbab al-nuzul di samping penguasaan bahasa Arab dan perangkat-perangkat lainnya. Sementara itu, untuk mengetahui asbab al-nuzul, suatu ayat atau surah adalah dengan jalur riwayat, baik berupa hadis Nabi maupun riwayat sahabat. Namun, ada kalanya ditemui suatu ayat yang memiliki beberapa asbab al-nuzul. Disinilah sebuah upaya kritis mutlak diperlukan. Terkadang tradisi berpikir dan muatan ideologis yang menaungi seorang periwayat menyebabkan asbab al-nuzul menjadi sebuah jawaban, bukan atas permasalahan yang ada ketika ayat itu turun, melainkan atas persoalan yang hadir pada masa periwayatan tersebut. Selain itu, jika menelisik ke belakang, kehadiran ayat-ayat Al-Quran seringkali merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu yang kemudian menjadi asbab al-nuzul dari ayat tersebut. Tidak jarang pula, peristiwa yang direspon dengan turunnya suatu ayat merupakan peristiwa personal, sehingga dikenal pula sebagai muwaqat Umar, yakni Al-Quran yang turun khusus sebagai respon atas pertanyaan dan perilaku Umar. Persoalan yang muncul dari sini adalah bagaimana memahami peristiwa personal yang kemudian menjadi asbab al-nuzul suatu ayat. Bagaimana memahami bahwasanya Allah menghapuskan, menetapkan, menggantikan, dan menasok nas Al-Quran yang merupakan kajiannya yang disampaikan melalui perantara Jibril kepada Muhammad. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Al-Jabiri lebih cenderung dalam membenarkan pendapat Ibnu Abbas tentang teori penciptaan bahwa suatu yang paling awal diciptakan oleh Allah adalah Qadam dan Allah Subhanahu wa taala.
memerintahkan kepadanya untuk menulis apa yang Allah ciptakan. Kemudian di dalamnya terkandung ilmu Allah yang maha luas, tetap dalam arti tidak ada penghapusan nas maupun pergantian tabdil, dan tempatnya berada di langit tertinggi al-sama al-ulya. Darinya diturunkan naskah kitab-kitab samawi yang lain kepada para nabi terdahulu untuk menyeru kepada setiap kaum dengan kesesuaiannya atas zaman dan peradaban mereka. Sedangkan Al-Quran merupakan naskah khusus dari Alkitab yang diturunkan oleh Allah. Posisi metodologis pemikiran Al-Jabiri tentang Al-Quran. Al-Jabiri pada dasarnya tidak berhadapan secara langsung dengan diskursus hermeneutika Al-Quran kontemporer. Namun demikian, ada satu common denominator di setiap negara muslim mutakhir, bahwa masing-masing negara menghadapi modernitas dan pembangunan. Tantangan tersebut berlaku terutama yang bermaksud mencari pendasaran pemikirannya dalam Al-Quran. Masalahnya, mengutip bahasa Rahman, kita sedang berhadapan dengan teks yang berasal dari 14 abad lalu, di mana berbagai metode ilmiah dan gagasan baru dalam wacana penafsiran Al-Quran bukan tanpa masalah, terutama jika dikaitkan dengan beberapa keberatan menyangkut dipaksakannya berbagai unsur asing ke dalam Al-Quran. Upaya yang terakhir ini disinyalir seringkali bukan demi memahami makna Al-Quran, tetapi justru untuk mengejar tujuan-tujuan ekstra Qurain, bahkan yang paling baik sekalipun, demi menghilangkan kesenjangan intelektual antara komunitas muslim dan penemuan-penemuan barat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pemikir muslim kontemporer yang berkecimpung dalam diskursus Al-Quran membedakan ke dalam 3 kelompok. Pertama, yaitu quasi-objektivis tradisionalis. Kelompok ini berpandangan bahwa ajaran-ajaran Al-Quran harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana ia dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan pada situasi dimanapun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada generasi muslim awal. Kelompok pertama ini terwakili oleh Ikhwan al-Muslim di Mesir dan kaum Salafi di beberapa negara Islam kedua. Aliran subjektivis yang menegaskan bahwa setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subjektivitas penafsir, dan karena itu kebenaran interpretatif bersifat relatif. Atas dasar ini, setiap generasi mempunyai hak untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengalaman pada saat Al-Quran ditafsirkan. Dan pandangan seperti ini antara lain dianut oleh Muhammad Syahrir. Ketiga adalah quasi-objektivis modernis. Kelompok ini memiliki kesamaan dengan pandangan quasi-objektivis tradisionalis dalam hal bahwa musafir di masa kini tetap berkewajiban untuk menggali makna asal dengan menggunakan di samping perangkat metodis ilmu tafsir, juga perangkat-perangkat metodis lain seperti informasi tentang konteks sejarah makro dunia Arab saat turunnya wahyu, teori-teori ilmu bahasa dan sastra modern, dan hermeneutika. Tidak berhenti sampai di situ. Kelompok ini memandang makna asal bersifat historis, hanya sebagai pijakan awal bagi pembacaan Al-Quran di masa kini. Makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama Al-Quran bagi mereka.
Kelompok ini terutama diwakili oleh Muhammad Al-Thalibi dengan konsepnya Al-Tafsir Al-Muqasyidi dan Nas Hamid Abu Zaid dengan konsepnya Al-Tafsir Al-Syiyaki serta Fazlur Rahman dengan double movementnya. Menilik pada tiga tipologi tersebut, maka Al-Jabiri dengan konsep Al-Fas dan Al-Was yang kemudian tertuangkan dalam penafsiran kronologisnya pun akhirnya menambah deret daftar kelompok kuasi-objektivis modernis. Sebagaimana pula Al-Thalibi dan Abu Zaid serta Fazlur Rahman, Al-Jabiri menganggap pencarian makna asal melalui al-fas bukan merupakan sesuatu yang final, melainkan harus dibarengi semangat rasionalisme demi menjadikan Al-Quran kontemporer di masa sekarang. Sekian.